Pemirsa Jogja Sehat, dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan senang sekali di sini Ninda Vilas Putri kembali hadir di Jogja Sehat untuk bisa berbincang-bincang mengenai dunia kesehatan. Dan tentu saja nanti akan bersama narasumber yang sudah hadir. Namun sebelum itu, terima kasih juga kami ucapkan kepada Fakultas Kedokteran Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu mengenai dunia kesehatan di Jogja Sehat ini. Dan tentu saja sudah hadir bersama Ninda di sini, yaitu Dokter Amanatus Solihah MSc SPK ya. Dokternya selamat datang dokter. Selamat sore Mbak Ninda. Ya, dan kita hari ini akan bersama-sama membahas mengenai pentingnya donor darah ya, sekaligus juga memperingati Hari PMI yang kita peringati kemarin tanggal 17 September 2022. Namun sebelum itu, kita akan bersama-sama melihat satu video berikut. Donor darah itu sebuah aksi sosial yang dilakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan, yaitu darah. Jadi kita mendonorkan darah kita untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Membantu orang lain, terus kegiatannya itu sehat juga, terus bisa berguna lah buat orang yang membutuhkan. Tindakan kecil atau tindakan kemanusiaan yang sangat berarti bagi orang lain. Sebenarnya saya sudah beberapa kali yang melakukan tes untuk melakukan donor darah. Itu terakhir kali SMA. Tapi kebetulan karena tensi saya tidak mumpuni, tidak memenuhi syarat untuk melakukan donor darah, jadi untuk saya saat ini mungkin belum pernah. 4 bulan yang lalu. Terakhir kali tahun 2020 itu pas orang tua saya melahirkan, butuh darah, jadi butuh darah saya. Dia bisa beraktivitas kembali dengan keadaan yang sehat gitu. Tapi untuk yang karena ibu saya juga dulu penerima donor darah yang sangat banyak, jadi beliau harus mendonorkan darah kembali untuk kesehatan. Donor darah itu bisa mengganti darah kita yang baru. Selain itu juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan darah kita. Itu termasuk saya juga golongan darah O, jadi darah saya itu bisa berguna buat banyak orang. Tentu kalau misalnya orang yang donor darah itu kan mesti ada rasa kemanusiaannya. Nah, itu kan juga memunculkan rasa empati kita kepada orang lain. Nah, satu lagi, kita kan juga ada kesehatannya juga di kitanya. Terus untuk dunia, terutama untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga terbantu. Misalnya orang yang membutuhkan darah, itu membutuhkan darah. Kan orang di dunia ini kan macam-macam golongan darahnya. Jadi orang di dunia ini jika membutuhkan darah pasti sangat terbantu. Ya, itu tadi beberapa statement ya atau vox-pop mengenai sedikit mengenai manfaat donor darah. Kemudian sebenarnya donor darah dari pandangan masyarakat itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau menurut Dokter Ama nih, dari video yang kita lihat barusan, gimana nih? Apakah memang pengertian donor darah itu atau pentingnya donor darah itu memang sudah diserap oleh masyarakat dengan benar atau sebenarnya masih ada mispersepsi seperti itu? Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Mbak Ninda. Jadi tadi yang kalau kita lihat dari video itu memang sebenarnya secara umum ya pemahaman masyarakat mengenai donor darah itu sudah bagus ya, artinya bahwa memang kegiatan donor darah itu kita memberikan darah ataupun komponen darah ya, dan ini memang tujuannya adalah untuk menyelamatkan hidup pasien, baik itu nanti pada kondisi yang akut ataupun untuk sebagai bagian dari terapi ya atau pengobatan yang harus diterima oleh pasien. Ini secara umum dari pengertian dari donor darah. Nah, mungkin tadi kalau kita lihat dari video yang mungkin belum terserap, mengapa sih ya, mengapa kita atau betapa pentingnya kita ini harus donor darah ya. Mungkin kalau tadi dilihat dari video itu kan hanya sebatas untuk menolong atau mungkin dari rutinitas. Iya, betul. Nah, sebenarnya ada alasan yang lebih kuat, yaitu mengapa kita begitu dianjurkan untuk donor darah ya, yaitu bahwa standar dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO yaitu bahwa dari 2% dari populasi negara itu
ketersediaan darah itu adalah minimal 2% dari populasi. Nah, untuk populasi kita Indonesia ini minimalnya ada sekitar 5,4 juta. Nah, ini kan jumlah yang sangat besar, Mbak Nina ya. Kemudian data dari PMI sendiri di tahun 2021 baru 85% dari kebutuhan ini yang tersedia. Kemudian dari data dari BPBD ya, itu kita dapatkan bahwa dalam sepersekian detik itu akan ada ya orang yang membutuhkan donor darah. Nah, di sini pentingnya mengapa kita ini harus menjadi pendonor. Nah, tentu saja ada syarat-syarat untuk seseorang itu dia bisa menjadi pendonor. Iya, iya. Mungkin syaratnya apa aja nih? Kan kadang orang-orang tuh cuman lalu lalang gitu kabar-kabarnya. Namun sebelum itu saya ingin mengingatkan juga pada pemirsa kalau ingin berinteraksi juga bersama kami bisa melalui line telepon di 0274 580 800 seperti itu ya. Mungkin bisa langsung dijelaskan saja, Dokter. Begini Mbak Dinda, untuk secara umum ya, untuk donor darah itu ada beberapa kriteria yang memang harus dipenuhi oleh pendonor. Misalnya dari usia minimal adalah 17 tahun. Oh, jadi kalau udah punya KTP gitu maksudnya? Iya, betul ya. Jadi bisa 17 tahun, bisa dapat KTP, dapat SIM, bisa menjadi pendonor darah. Satu itu. Yang kedua? Yang kedua dari berat badan. Berat badan nih berapa nih? Langsung siap-siap gitu saya. Iya, betul. Dari berat badan ini tergantung nanti dari darah yang akan diambil, tapi biasanya standarnya adalah untuk pengambilan darah 350 mili ini distandarkan minimal dengan berat badan 45 kg. Kemudian kalau mau diambil darahnya sekitar 450 mili, ini berat badan minimalnya adalah 55 kg. Kemudian kalau pengambilan hanya komponen darah tertentu atau kita kenal dengan istilah aferesis, itu berat badan minimalnya adalah 55 kg. Itu laki-laki dan perempuan sama? Sama. Kemudian selain dari umur, kemudian berat badan, yang tidak kalah pentingnya adalah dari tekanan darah. Tensi atau kita biasa menyebut tensi itu nanti biasanya orang menyebut atas dan bawah ya. Nanti untuk yang tensi atas atau kita menyebut sebagai istilahnya sistol ya. Tekanan darahnya ini adalah untuk pendonor ini dia harus ada di range 90 sampai 160 mm Hg. Iya. Kemudian yang bawahnya ini atau diastolnya ini kita sebut ini dia minimal 60 sampai 100 mm Hg, dan jarak antara sistol dan diastolnya ini harus lebih dari 20. Misalnya ada seseorang dengan tensi kan tadi batas sistolnya kan minimal 90 nih Mbak Ninda. Tapi misalnya waktu dicek dia tekanan darahnya adalah misalnya 85/90, ini tentu saja tidak memenuhi syarat. Kenapa itu, Dok? Iya, karena untuk tekanan darah ini adalah menjadi syarat mutlak ya, karena kan nanti kalau pada tekanan darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, kemudian diambil darahnya, ini akan mengganggu dari hemodinamik dari orang tersebut, malah justru membahayakan dari pendonornya. Jadi ini tensi ini juga merupakan screening awal selain dari umur dan usia. Nah, kemudian saat di screening awal ini juga akan dilakukan anamnesis atau pertanyaan-pertanyaan terkait adakah penyakit tertentu yang kemudian diderita oleh calon pendonor ini, yang ini nanti berpengaruh terhadap kualitas dari darah yang akan didonorkan. Misalnya nih, mohon maaf pada seseorang yang memang sudah diketahui mengidap penyakit infeksi yang nanti bisa ditularkan lewat darah, misalnya pada penderita HIV, ini tentu saja tidak bisa menjadi pendonor. Kemudian selain dari penyakit ini, kemudian kalau dia sudah lolos, nanti akan dilakukan pemeriksaan dari kadar Hb atau hemoglobinnya. Ini ada minimalnya, yaitu ada di rentang 12,5 sampai 17. Berarti sepertinya saya tidak lolos. Tapi selain daripada itu tuh sebenarnya ada berapa screening sih, Dok? Maksudnya tadi kan ada tahap pertama, tahap kedua, atau jangan-jangan ada 10 tahap nih sebelum donor darah? Secara umum
di awal saat seseorang ini ingin menjadi pendonor darah, dia akan mengisi semacam formulir. Nah, formulir ini nanti di situ ada checklist, ya. Checklist juga nanti meliputi dalam formulir itu juga ada semacam informasi dan kesediaan diri, ya. Kesediaan diri menjadi pendonor, kemudian akan dilakukan wawancara terlebih dahulu oleh petugas. Nah, wawancara ini fungsinya sebagai screening, ya. Screening adakah dia penyakit-penyakit tertentu atau mungkin riwayat pengobatan yang sudah diderita oleh calon pendonor. Kalau di tahap awal ini dia sudah tidak lolos, ya nanti berarti tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya kan. Tapi kalau misalnya ini sudah lolos, akan dilakukan pemeriksaan berikutnya, pemeriksaan sederhana tadi dari berat badannya, kemudian tensinya. Kalau di sini lolos, maka akan lanjut ke tahap berikutnya untuk pemeriksaan kadar HB dan golongan darah. Nah, kalau HB dan golongan darahnya dia lolos, nah baru kemudian bisa dilakukan tahap berikutnya untuk proses aftab atau pengambilan darah itu sendiri. Nah, nanti setelah pengambilan darah darah ini tidak serta-merta lolos Mbak Ninda, akan tetapi masih ada screening lagi, yaitu screening terhadap penyakit-penyakit infeksi yang bisa ditularkan lewat darah. Nah, yang ini yang menjadi standar biasanya adalah dilakukan pemeriksaan terhadap HIV, kemudian hepatitis B, hepatitis C, dan sifilis. Nah, nanti pendonor ini akan setelah mengambil darah, dia menunggu. Nah, menunggu ini sambil menunggu hasil screeningnya. Kalau tadi hasil screeningnya ternyata negatif atau tidak reaktif, nanti akan diinfokan kepada pendonor sehingga darah ini nanti bisa untuk tahap berikutnya, kemudian nanti bisa menjadi darah yang bisa didonorkan. Tapi kalau misalnya reaktif atau ada salah satu yang reaktif, maka darah ini tidak bisa menjadi darah yang nanti akan diberikan kepada pasien. Kalau misalnya udah nggak bisa nih dok ya, misal dia tidak masuk ke dalam screening, terus itu diapakan itu darah itu? Nanti kalau tidak bisa, biasanya ada prosedur khusus untuk menginfokan hasil yang artinya kan ini masih screening ya Mbak Nina. Nantinya untuk diagnostiknya nanti akan diinfokan kepada pendonor ini untuk nanti kelanjutannya, dan kemudian darah ini akan dimusnahkan, dan untuk pemusnahan sendiri juga nanti ada berita acaranya. Berarti memang semuanya sudah terlapor, terstruktur, steril, dan memang diperhitungkan juga ya dok? Iya, karena kan darah ini nanti akan diberikan kepada pasien ya, dan darah ini kalau misalnya dia ada komponen-komponen yang memang bisa berbahaya bagi pasien, tentu saja tidak akan kita berikan. Oke, berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ketika kita mau donor darah itu kita bisa sekaligus ngecek diri kita sendiri juga ya dok ya? Betul. Nah, ini menjadi salah satu manfaat bagi pendonor darah. Artinya tadi selain disampaikan di video manfaat berbagi, nah di sini adalah manfaat untuk kita screening kesehatan diri kita sendiri. Jadi kita tahu bahwa kita dari tekanan darahnya, kemudian dari kadar HB kita, kemudian terhadap tadi penyakit-penyakit tertentu yang memang menjadi protap untuk dilakukan screening. Oke, dokter, kita akan lanjut lagi setelah ada yang mau lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jogja Sehat. Dan masih di Jogja Sehat pemirsa, dan untuk Anda yang mau bergabung melalui line interaktif bisa di 0274 580 800. Dan tadi kita sudah membahas juga ya dokter ya mengenai apa itu donor darah, kemudian syaratnya apa saja, prosesnya bagaimana, dan manfaat-manfaat lain yang ternyata memang selain sebagai rasa kemanusiaan, tapi juga ternyata bisa ngecek diri sendiri juga gitu ya. Bisa warning ke diri sendiri gitu lah ya istilahnya. Nah, kemudian kalau misalnya nih dok, kita mau donor darah nih, terus apa saja yang harus kita persiapkan? Apakah kita harus minum vitamin atau harus tidur yang cukup, minum air putih atau apa gitu dok? Betul Mbak Nida, untuk sebelum donor darah tentu saja ada persiapan ya, tapi persiapan ini tidak
terlalu apa istilahnya yang gimana-gimana enggak ya. Artinya malam sebelum donor itu kita sebaiknya memang tidur yang cukup ya, tidur yang cukup. Kemudian untuk pagi sebelum donor darah itu kita disarankan untuk banyak minum ya, untuk minum boleh air putih atau mungkin jus buah ya. Kemudian malah di beberapa referensi itu disebutkan malah sebaiknya jangan sarapan dulu ya. Nggak boleh sarapan Iya, ya? terutama ini sarapan ini 1 sampai 3 jam sebelumnya ini malah tidak dianjurkan untuk sarapan ya. Tapi kita memang dianjurkan untuk minum cairan yang banyak. Ini bisa air putih atau jus. Nah, kemudian nanti saat donor darah kita rileks ya, upayakan untuk rileks karena mungkin melihat jarum atau mungkin melihat alat-alat itu mungkin pada beberapa sebagian orang mungkin tidak nyaman ya. Nanti kita rileks saja, kita percaya kepada petugas karena mereka memang sudah berpengalaman ya, dan tentu saja semua tindakan akan sesuai dengan protap. Nah, nanti setelah selesai pengambilan darah, kita juga tidak buru-buru pulang, kita diberikan waktu untuk istirahat dulu. Kita akan diberi semacam asupan gizi ya, asupan gizi ya, nanti bisa tergantung dari pihak penyelenggara ya. Nah, tapi di sini nanti untuk sebagai pengganti biar kita untuk mengembalikan semacam kekuatan ya, mengembalikan kekuatan. Nah, nanti sambil istirahat sambil menunggu tadi hasil dari screeningnya seperti itu. Oke, berarti tetap ada prosesnya juga dan tetap harus rileks itu tadi ya dokter ya, relax. supaya kita tetap darahnya keluar gitu kan. Kalau kata orang zaman dulu tuh udah kamu disuntik santai aja gitu kan, biar darahnya keluar gitu. Dan untuk kalau misalnya nih dalam kondisi-kondisi tertentu yang tadi untuk minum cairan tadi, itu kira-kira apakah dokter menyarankan bagaimana dengan teh dan kopi gitu ya, memang juga cairan di pagi hari gitu, apakah boleh gitu kan kalau misalnya selain jus buah dan air putih gitu kan. Maksudnya kalau kopi dan teh itu kan biasanya orang yang nggak sarapan, tapi aku nggak sarapan nggak apa-apa, yang penting minum kopi. Nah, itu sebenarnya boleh nggak sih dok kalau mau donor darah gitu? Kalau untuk teh dan kopi ini sebenarnya tidak berpengaruh ya, tidak masalah ya. Cuma tadi untuk yang cairan apa saja nanti boleh, tapi lebih memang disarankan atau lebih bagusnya adalah untuk air putih ataupun mungkin dari jus buah gitu ya. Gitu. Oke, berarti lebih baik gitu kan daripada kenapa-kenapa, mending air putih dan juga jus buah. Nah, kalau misalkan dalam kondisi seperti ini nih dok, kita ya tidak bisa dipungkiri ya pemirsa ya bahwa kita masih dalam masa endemi COVID-19. Bukannya saya mau menakut-nakuti, tapi kita mau belajar juga kalau ternyata memang kita habis kena COVID atau mungkin flu atau infeksi lain gitu yang memang masih boleh donor, tapi memang harus ada masa inkubasi atau masa istirahat dulu nih. Mungkin kalau untuk COVID sendiri kira-kira berapa jangka waktunya boleh donor darah setelah terkena gitu? Ya, terkait COVID ini nanti kalau untuk saat ini mungkin tidak sekedar saat dia terkena COVID ya Mbak Linda, tapi mungkin vaksin ya, mungkin akan menjadi pertanyaan dari masyarakat, kalau habis vaksin itu berapa lama kita boleh donor. Nah, dari referensi disebutkan minimal 2 minggu ya, 2 minggu setelah vaksinasi maka dia diperbolehkan untuk donor kembali. Juga terkait misalnya tadi ada keluhan misalnya seperti flu, nah itu juga nanti adalah 2 minggu setelah dia tidak ada gejala, jadi bebas dari gejala, ini 2 minggu diperbolehkan untuk dia donor kembali. Oh gitu. Nah kalau misalnya nih saya hari ini katakanlah sudah donor gitu kan, terus karena saya jiwa patriotismenya tinggi, jiwa sosialnya tinggi gitu kan, terus saya pengen donor lagi nih minggu depan gitu, boleh nggak sih dok sebenarnya? Nah ini tergantung Mbak Ninda donornya apa ya, karena kalau misalnya Mbak Ninda diambil untuk yang darah utuh ya, atau kita sebut sebagai whole blood, ini adalah disarankan intervalnya adalah 2 bulan Mbak Ninda. 2 bulan, berarti seminggu nggak boleh ya dok? Iya, 2 bulan, dan dalam setahun ini untuk yang laki-laki adalah 6 kali dalam setahun. Kalau untuk yang putri ini meskipun tadi dengan minimal interval adalah 2 bulan, tapi untuk yang putri ini adalah 4 kali dalam
setahun sebaiknya. Oh, kenapa ada perbedaan Karena itu? kita kalau untuk perempuan ada menstruasi, Oh, Mbak Nina. iya, Nah, di situ betul, pada betul. saat menstruasi ada saat kita kehilangan darah dan itu ada potensi kita untuk terjadi defisiensi besi juga. Nah, sehingga untuk frekuensi pengambilan darahnya ini juga berbeda antara laki-laki dan perempuan. Oke. Kemudian kalau hanya diambil dari komponen darah tertentunya ya, ini untuk yang aferesis plasma ini untuk durasinya dia lebih pendek, yaitu bisa 2 minggu. Tapi kalau yang utuh durasinya adalah 2 bulan. Nah, untuk yang aferesis plasma ini pun meskipun durasinya 2 minggu, tapi dalam setahun ini juga sebaiknya tidak lebih dari 33 kali. Oh, tetap ada batasannya, Iya, Dok, ya. betul, iya. Supaya tidak niatnya menolong malah jadi minta bantu Iya, ditolong gitu ya. Ya, iya, betul, betul. betul. Nah, Dok, kalau misalnya nih kita sebagai warga Jogja ya, pengen gitu donor darah, apakah harus ke rumah sakit atau ke PMI aja cukup atau gimana tuh, Dok? Oh ya, untuk yang melayani donor darah ini tadi kalau untuk di wilayah Jogja mungkin kita bisa jumpai adanya mobil unit atau kegiatan-kegiatan donor darah massal. Nah, itu di situ kita bisa ya Mbak Ninda. Kemudian kalau di rumah sakit ini adalah tidak semua rumah sakit melayani untuk proses pengambilan darah. Kalau di Jogja masyarakat bisa datang ke UPTD Rumah Sakit Umum Pusat Sarjito, di situ di sana ada untuk proses pengambilan darah, atau bisa ke UTD unit transfusi darah PMI ya, di situ nanti memang secara rutin dan reguler untuk ada proses untuk melayani pengambilan darah. Oke, Gitu. dan itu prosesnya tinggal tadi ya persiapan, Iya, dijaga tubuhnya, terus betul. datang, Dan- Mbak saya Iya, pengen darah. dan penting adalah di sini menginformasikan sejujur-jujurnya ya, artinya iya. misalnya dari kondisi kesehatannya, kemudian riwayat pengobatan itu juga harus diinformasikan sejelas-jelasnya, Mbak Dinda. Oke, nah kalau sejauh ini nih Dok, biasanya yang apa ya, ada nggak sih kayak persepsi masyarakat yang salah kaprah gitu tentang donor darah yang masih ditemui sampai sejauh ini gitu kan? Yang sebenarnya itu lucu-lucu aja, tapi karena itu salah jadi ya harus kita benarkan gitu. Sejauh ini ada nggak sih, Dok? Oh ya, kalau sejauh ini sih kalau sepengetahuan saya tidak ada ya Mbak, karena untuk sekarang era media sosial ini juga cukup mengedukasi ya, untuk kita ambil sisi positifnya, masyarakat bisa mendapatkan informasi dari manapun dan ini dan sumber informasi ini bisa diambil sisi positifnya dari masyarakat. Cuma mungkin tadi yang seperti yang Mbak Ninda sampaikan, mungkin kan pada kasus-kasus COVID ini yang mungkin masyarakat mungkin belum begitu paham kapan dia boleh menjadi pendonor darah, baik pasca terkena COVID ataupun pasca vaksinasi. Ya. Iya. Nah, golongan darah itu kan ada 4 nih, Dok. Iya. A, B, AB, dan O gitu Iya. kan. Nah, sejauh ini tuh sebenarnya apakah ini sebenarnya mungkin pertanyaan yang menurut saya agak lucu juga sih. Tapi kan ada beberapa kelangkaan darah yang kadang kalau misalnya kita temui itu katanya golongan darah AB itu langka sekali. Nah, kalau di kondisi stok darah sendiri di Jogja ini sebenarnya apakah memang selangka itu atau sebenarnya semuanya sama rata atau gimana sih, Dok? Ya, betul ya. Memang untuk golongan darah memang yang relatif kita banyak ya, untuk banyak stoknya adalah untuk yang golongan darah O, dan memang golongan darah O ini juga dan dia Banyak dibutuhkan sifatnya juga istilah kalau dalam tanda kutip donor universal ya. Saya bilang tanda kutip karena dia sebenarnya memang pada kondisi yang darurat ya, karena untuk transfusi itu harus cocok Mbak ya. Jadi misalnya golongan darah A ini juga harus istilahnya kompatibel ya, cocok antara A dengan A, kemudian B dengan B, AB dengan AB, O dengan O. Akan tetapi pada kondisi darurat misalnya seseorang golongan darah A, akan tetapi sebelum transfusi ini dia dilakukan pemeriksaan, dicocokkan dengan darah donor dengan pasien dari beberapa donor ini dia tidak kompatibel. Nah, sementara dia misalnya kondisi yang gawat, kondisi yang segera membutuhkan. Nah, di sini peranan dari golongan darah O sebagai donor universal ini bisa diberikan, yaitu dari PRC yang resus positif. Akan tetapi kalau misalnya kondisi
tidak yang gawat darurat, ya tadi kita tetap mencari sampai yang kompatibel, sampai yang cocok. Ya A, B, ya B, seperti itu. Nah, untuk yang golongan darah AB sendiri memang kalau dilihat dari golongan darah itu memang dia jumlahnya memang tidak sebanyak dari golongan darah O, ya. Jadi sehingga untuk stok di PMI itu memang biasanya relatif lebih sedikit dibandingkan untuk golongan darah yang lain, misalnya golongan darah A, B ataupun golongan darah O. Nah, apakah sebenarnya itu adalah masalah atau sebenarnya itu wajar-wajar saja karena karena memang kalau kita lihat dari yang di populasi pun juga yang untuk orang dengan golongan darah AB pun memang tidak sebanyak untuk golongan darah yang lain, sehingga saat ada kegiatan donor darah itu pun juga nanti tetap jadi jumlahnya jadi nggak banyak, nggak sebanyak orang yang akan mendonorkan A, B ataupun golongan darah O. Nah, ngomong-ngomong soal donor darah nih, saya kembali lagi tadi flashback ya mengenai relax ini, Dok. Karena kebanyakan teman-teman saya pun kalau misalnya dia mau donor darah tuh masalahnya mungkin sudah cukup tidur, sudah belum sarapan dan minum air putih yang banyak, tapi kadang kalau udah ngeliat jarum itu langsung darah itu ngalir dari bawah ke atas gitu istilahnya. Nah, itu cara bener-bener merilekskannya itu gimana? Mungkin dokter ada tips gitu untuk pemirsa yang ada di rumah yang mau donor darah tapi mungkin takut jarum gitu. Untuk relax ini tadi ya istilahnya autosugesti ya, saya bilang. Jadi kita autosugesti tadi kembali ke jadi kita bisa self suggestion ya, artinya tadi kembali ke tujuan apa kita akan mendonorkan darah. Misalnya kalau itu tujuan sosial bahwa darah yang kita berikan ini akan menyelamatkan orang lain, atau kan misalnya itu untuk keluarga kita bahwa darah ini bisa membantu keluarga kita. Nah, kemudian bahwa proses pengambilan darah ini tidak lama, hanya sekitar kurang lebih 13 menit sampai 15 menit. Nah, di situ pun kita bisa menjadi lebih rileks ya. Kemudian tadi misalnya saat di awal kita misalnya takut dengan jarum, mungkin kita bisa memalingkan ini ya, nggak usah dilihat nggak usah dilihat, kemudian tarik nafas dalam, keluarkan nafas dalam. Nah, itu mungkin juga bisa membantu. Dan saat proses pengambilan darah nanti kita akan diberikan seperti semacam bola, jadi untuk supaya kita itu untuk rileks juga, supaya nanti aliran darahnya juga lancar. Dan kemudian tadi seperti yang disampaikan Mbak Ninda bahwa donor darah itu manfaat buat kita juga, artinya selain tadi kita bisa mengetahui kesehatan kita dengan donor darah ini juga akan menurunkan resiko kita terkena misalnya dari penyakit jantung atau kardiovaskuler ya, karena memang secara reguler kalau kita menjadi pendonor rutin, nah di situ kan darah kita akan secara periodik dikeluarkan, kemudian diganti yang baru atau proses regenerasi, kemudian dari tekanan darah kita juga lebih stabil gitu. Terima kasih dokter untuk waktunya hari ini. Ini menyenangkan sekali ya kita membicarakan tentang donor darah, tapi sayang sekali waktunya sudah cukup, sudah selesai. Kita akan berjumpa lagi mungkin di lain waktu ya dokter ya. Dan terima kasih juga sekali lagi untuk Fakultas Kedokteran Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta untuk berkenan menjadi narasumber di pekan ketiga di Jogja Sehat juga. Terima kasih banyak. Dan terima kasih juga untuk seluruh pemirsa yang hadir dan juga menemani selama 30 menit di Jogja Sehat di rumah masing-masing. Tentu saja mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat sentosa. Akhir kata saya Ninda Vilas Putri undur diri. Terima kasih dan kita bertemu di lain kesempatan. Dadah.